Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Dwi Selviani, NPM 21312018, kelas IF 21A. Di sini, saya mewakili kelompok Gasken ingin mempresentasikan GDD Project Pemrograman Game 2. Yang pertama ada anggota kelompok, ada ketua kelompok yaitu M. Fadli Kurniawan dengan NPM 21312023. Ada anggota kelompok yang pertama ada Yuliadin dengan NPM 21312100. Yang kedua ada Resi Dwi Selviani dengan NPM 21312018. Yang ketiga ada Teorema Foseka Saidir dengan NPM 21312110. Yang pertama ada deskripsi game. Mad Adventure Exploring Ancient Ruins adalah perpaduan sempurna antara petualangan seru dan pembelajaran yang bermanfaat dengan lingkungan 3 dimensi yang memukau dan teka-teki yang menantang. Game ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, menjadikannya pilihan ideal untuk pemain yang ingin belajar sambil bermain. Pemain akan menjelajahi berbagai reruntuhan kuno, masing-masing penuh dengan teka-teki dan tantangan matematika yang harus dipecahkan untuk membuka jalan ke bagian berikutnya. Tiap kali pemain berhasil menyelesaikan teka-teki atau menemukan artefak tersembunyi, mereka akan mendapatkan koin sebagai hadiah atau untuk membuka level baru dan mendapatkan petunjuk yang membantu dalam menyelesaikan teka-teki yang lebih sulit. Mission Statement yaitu misi dari game petualangan edukatif Mad Adventure Exploring Ancient Ruins adalah menggabungkan keseruan eksplorasi dengan pembelajaran yang bermanfaat. Tersedia di platform PC, macOS, iOS, dan Android. Game ini dirancang untuk menghibur dan mendidik pemain melalui penjelajahan reruntuhan kuno yang penuh dengan teka-teki matematika, di mana mereka dapat mengumpulkan koin, membuka level baru, dan mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan tantangan yang lebih sulit. Metode penelitian yang pertama ada alur game. Start di depan rumah, lalu pemain diarahkan untuk mencari teka-teki. Yang kedua lalu pemain berjalan ke arah reruntuhan untuk mencari soal matematika untuk dikerjakan. Yang ketiga, jika jawabannya benar, pemain akan mendapatkan poin, dan jika jawabannya salah, tidak mendapatkan poin. Metode penelitian fitur game. Yang pertama ada quest. Ini adalah sistem atau elemen dalam game yang memberikan misi atau tugas kepada pemain. Pemain ini harus menyelesaikan quest untuk mendapatkan hadiah atau melanjutkan cerita dalam game. Yang kedua ada trigger temple. Trigger adalah suatu peristiwa atau kondisi yang memicu suatu aksi dalam game, yaitu temple. Mengindikasikan lokasi atau konteks di mana trigger ini terjadi. Misalnya, saat pemain masuk ke area kuil, event tertentu akan dipicu. Yang ketiga, ada Mad Interaktif, yaitu fitur ini mengacu pada elemen game yang melibatkan interaksi pemain dengan konten matematika. Ini bisa berupa puzzle matematika atau tantangan yang harus dipecahkan pemain. Yang keempat ada Interactable. Interactable 2 ini adalah objek dalam game yang dapat berinteraksi dengan pemain dan berhubungan dengan matematika. Angka 2 mungkin menunjukkan bahwa ini adalah objek interaktif kedua dari jenisnya. Koin quest, yaitu koin ini mungkin adalah item yang harus dikumpulkan oleh pemain sebagai bagian dari quest. Mengumpulkan koin ini mungkin menjadi salah satu tujuan dalam misi. Collect ini adalah aksi atau perintah untuk mengumpulkan item dalam game. Pemain mungkin harus mengumpulkan berbagai item sebagai bagian dari misi atau tugas. Collect 1, Collect 2, dan Collect
Kolek 3 dan kolek 4 ini merujuk pada urutan atau tahapan dalam proses pengumpulan item. Tiap kolek bisa mewakili level atau jenis item yang berbeda yang harus dikumpulkan oleh pemain. Spatial set hotspot, yaitu spatial, merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan ruang atau tata letak di dalam lingkungan 3 dimensi. Seat mengacu pada tempat duduk atau posisi tertentu di dalam game. Hotspot yaitu sebuah area atau titik tertentu yang dapat diinteraksikan oleh pemain. Jadi, spatial seat hotspot adalah sebuah titik atau area dalam lingkungan 3 dimensi, di mana pemain dapat berinteraksi untuk duduk atau memilih tempat duduk tertentu. Ini bisa digunakan dalam berbagai konteks, misalnya di dalam simulasi ruangan, teater virtual, atau bahkan dalam kendaraan seperti pesawat atau kereta di dalam game. Spatial interaktif yaitu spatial berkaitan dengan tata letak atau penempatan di dalam lingkungan 3 dimensi. Interaktif, sesuatu yang dapat diinteraksikan atau dipengaruhi oleh pemain. Jadi, spatial interaktif mengacu pada objek atau area di dalam lingkungan 3 dimensi yang dapat berinteraksi dengan pemain. Ini bisa berupa macam objek yang bisa dipengaruhi atau digunakan oleh pemain, seperti tombol, pintu, mesin, atau bahkan elemen lingkungan seperti batu atau pohon yang bisa digerakkan atau dipindahkan. Kesimpulannya yaitu Map Adventure Exploring Ancient Ruins adalah game petualangan edukatif yang memadukan keseruan eksplorasi dengan pembelajaran matematika yang menarik, dengan lingkungan 3 dimensi yang memukau dan teka-teki yang menantang. Game ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik pemain. Setiap pemain akan dihadapkan dengan teka-teki matematika yang harus mereka pecahkan untuk melanjutkan petualangan dalam menjelajahi reruntuhan kuno. Dengan koin sebagai hadiah, mereka dapat membuka level baru dan mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan tantangan yang semakin sulit. Tersedia di berbagai platform, game ini menjadi pilihan ideal untuk belajar sambil bermain bagi semua kalangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.